Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 133, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tidak menyangka Vivian Low akan muncul saat ini, dan dia bahkan mendengar percakapan antara dia dan Pevita Lehnar. Dia sedikit bingung, bagaimana ini bisa dijelaskan. Di sana, Pevita Lehnar sepertinya melihat keraguan-raguan Aiden Enzo, dan buru-buru menjelaskan, Direktur Vivian, Anda salah dengar, saya sedang berbicara dengan Aiden Enzo tentang obat baru Bikan. Sebenarnya, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Atas nama keluarga Lehnar. Ketika Vivian Low mendengar bahwa ini tentang kerjasama, dia langsung tertarik. Kedua wanita itu mengobrol dengan cepat. Pada akhirnya, Vivian Low sedikit tidak puas dan bergumam kepada Aiden Enzo, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Aiden Enzo tersenyum dan berkata, baiklah, saya ingin menyelidiki sebentar. Vivian Low berkata, ayo pergi, ayo kembali. Aiden Enzo tidak bergerak, menatap Pevita Lehnar dan berkata, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Biarkan manajer Pevita membawamu kembali dulu. Ada apa? Vivian Low tiba-tiba menjadi gugup, karena dia baru saja memikirkan undangan Werlin Chu ke Aiden Enzo. Aiden Enzo juga mengetahuinya, dan buru-buru menjelaskan, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya akan mencari tahu kebenarannya. Vivian Low sedikit mengernyit, memikirkannya, menatap Aiden Enzo, dan menciumnya di pipi. Berkata, kembalilah lebih awal. Setelah itu, dia dan Pevita Lehnar pergi. Sambil mendesah tak berdaya, Aiden Enzo berbalik dan masuk ke hotel, menghentikan seorang pelayan. Tersenyum dan bertanya, maaf, bagaimana saya bisa ke suite 668 di lantai atas? Berdiri di depan pintu suite 668 di lantai atas Hotel Kempinski, Aiden Enzo merenung sejenak dengan dagu di mulutnya, dan setelah memikirkannya, dia membunyikan bel pintu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Aiden Enzo selalu merasa bahwa apa yang dia lakukan agak seperti orang yang mencuri orang. Dia menekan bel pintu beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Aiden Enzo mencoba mendorong pintu, tetapi tidak terkunci. Dia melihat lorong di kedua sisi, dan kemudian dengan cepat mengelak masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat pemandangan yang membuat hidungnya berdarah. Saat ini, Werlin Chu sudah mandi, rambutnya terurai di belakang kepalanya, gaun malamnya hilang, dan dia hanya terbungkus handuk mandi putih yang menakjubkan. Sosok montok itu sudah dianggap mendebarkan, melihat lekuk tubuh yang indah itu, bahkan seorang pria pun tidak tahan. Seluruh ruangan memancarkan aroma yang memicu kejahatan. Werlin Chu berdiri di depan cermin, menginjak karpet dengan kaki telanjang. Menurut pendapat Aiden Enzo, ini tidak diragukan lagi pakaian yang paling memikat untuk pria. Aiden Enzo tidak bisa membayangkannya. Mungkinkah wanita ini hanya memiliki handuk mandi di tubuhnya sekarang? Memikirkan hal ini, Aiden Enzo tiba-tiba merasa bahwa dia agak jahat. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Werlin Chu? Werlin Chu berdiri di depan Aiden Enzo, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mengangkat lehernya, matanya sedikit berbintang, dia hanya menatap Aiden Enzo, dan dia terkejut untuk sementara waktu. Jika itu pria normal, Werlin Chu pasti sudah memikatnya. Tapi Aiden Enzo berbeda, dia tetap bertekad, menarik napas dalam-dalam, bergegas ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun, kamar mandi dipenuhi dengan aroma wanita. Aiden Enzo melihat pakaian di wastafel dengan pandangan sekilas, seksi sekali. Mungkinkah Werlin Chu baru saja menggantinya? Aiden Enzo hanya merasa pusing, dan terus membasuh wajahnya dengan air, tetapi aliran panas mengalir ke rongga hidungnya tanpa henti, dan seluruh wastafel menjadi merah. Saya tidak bisa menahan diri sama sekali, saya masih muda dan energi. Aiden Enzo langsung mengambil handuk dan menyeka wajahnya tanpa pandang bulu, ya, bahkan handuk itu memiliki aroma yang menarik. Aiden Enzo menyeka wajahnya, satu sisi menarik napas dalam-dalam. Itu yang baru saja ku hapus sendiri.
Werlin Chu berdiri di pintu, bersandar di kusen pintu, menatap Aiden Enzo dengan setengah tersenyum. Aiden Enzo ragu-ragu ketika mendengarnya. Kemudian mimisan merah cerah mengalir ke bawah. Setelah perawatan sederhana, Aiden Enzo memandangi wanita di depannya dengan sangat sedih. Ayo, apa yang ingin kamu lakukan saat mendekatiku? Aiden Enzo bertanya dengan serius. Werlin Chu bersandar dengan mudah di kusen pintu, merentangkan dadanya. Jawab pertanyaanku. Aiden Enzo keluar dari kamar mandi. Berdiri di depan Werlin Chu dari jarak dekat, matanya menjadi sedikit lebih dingin. Aku juga sangat terkejut bertemu denganmu di sini. Werlin Chu berdiri, dengan cahaya kecil bersinar di matanya yang indah. Namun, postur berdiri Werlin Chu yang terbungkus handuk mandi benar-benar mengungkapkan suasana hati yang aneh. Lalu, Aiden Enzo mencibir, dia bukan orang bodoh, Werlin Chu pasti memiliki tujuan dalam berusaha keras untuk mendekatinya. Kenapa? Aku tidak boleh mendekatimu karena aku mengagumimu. Werlin Chu menggigit bibir merahnya dengan tatapan memelas. Tidak apa-apa bagimu untuk berbohong kepada anak berusia 3 tahun. Aiden Enzo berkata dengan dingin, apa yang diminta keluarga Chu darimu? Wanita ini harus dipukul dengan keras untuk mengatakan yang sebenarnya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat. Orang seperti apa yang disebut Tuan Muda Enzo. Werlin Chu berkata, hehe, kamu adalah pria pertama yang melihatku berpakaian seperti ini dan masih duduk diam. Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini, kamu, seorang bintang besar, mengundangku ke kamarmu larut malam, dan kamu masih berpakaian seperti ini, hanya untuk melihat siapa aku. Aiden Enzo berusaha keras untuk memalingkan muka dari Werlin Chu. Menjauh dari depan, sungguh, bisakah ini masih membuat orang senang berteman? Yah, kamu bisa berbicara tentang mendekatimu, tapi aku hanya ingin tahu. Werlin Chu tersenyum tipis, aku sangat penasaran, bagaimana kamu mengusir keluarga Saves dari ibu kota, dan apa yang akan kamu lakukan untuk berurusan dengan keluarga Hersa. Saya ingin tahu lokasi Pulau Tianxin. Kamu mengat api, begitu juga keluarga Chu. Mata Aiden Enzo menjadi dingin. Seluruh tubuh Werlin Chu gemetar, melihat tatapan dingin Aiden Enzo, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dan dia adalah satu-satunya di suite ini, jika dia membuatnya cemas, bukankah penjelasannya ada di sini? Aku hanya ingin tahu mengapa pria sepertimu bersedia tinggal di Bikan dan menjadi menantu dari pintu ke pintu, dipermalukan seperti ini selama 3 tahun. Werlin Chu pura-pura tenang. Aiden Enzo terus menatap mata Werlin Chu, mencoba membaca sesuatu dari matanya. Ini yang pertama dan terakhir kalinya, Aiden Enzo berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang ingin dilakukan keluarga Chu? Atau, apa yang kakekmu ingin lakukan? Obat anti kanker jenis baru. Werlin Chu senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Apa yang keluarga Chu Anda lakukan dengan ide ini? Apakah Anda juga ingin memasuki industri farmasi? Mata Aiden Enzo berkedip. Sebenarnya, menurutku ini juga sangat membosankan, tapi kakek memintaku untuk datang dan melihatnya, jadi aku di sini, kata Werlin Chu acuh tak acuh. Orang tua Chu. Aiden Enzo bergumam, bagaimana mungkin lelaki tua ini begitu peduli dengan obat baru Bikan? Oh, itu semua pengaturan kakek. Sekarang tentang aku dan kamu. Bagaimana? Ku dengar istrimu hamil. Werlin Chu tersenyum dan melingkarkan lengannya di leher Aiden Enzo. Pose ini sangat berani dan cukup terbuka. Ini juga pertama kalinya Werlin Chu melakukan gerakan seperti itu ke pria asing. Jadi Aiden Enzo dapat dengan jelas merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Kenapa? Aku sudah berpakaian seperti ini. Kenapa kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Werlin Chu sedikit tersenyum. Ada sedikit provokasi dalam senyum itu. Kamu bermain api, kata Aiden Enzo. Jika kamu api, aku sangat berharap kamu bisa membakarku. Werlin Chu sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tindakannya tidak diragukan lagi yang paling mematikan bagi seorang pria. Aiden Enzo sekali lagi merasakan aliran panas keluar dari rongga hidungnya, dan buru-buru lari. Werlin Chu melihatnya berlari keluar dari pintu, dan tidak bisa menahan desahan sedikit, tetapi masih gagal, dan dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan kakek. Dia berdiri di depan cermin dan memandangi sosok anggunnya di cermin. Wajah Werlin Chu sedikit memerah. Di masa lalu, pria yang tak terhitung jumlahnya dengan panik ingin mendapatkan tubuhnya, tetapi dia menolak semuanya. Malam ini, dia mengambil inisiatif untuk mendekati seorang pria tetapi ditolak. Werlin Chu menutupi pipinya yang panas dengan tangan kecilnya,
dan berkata pada dirinya, apakah aku tidak cukup cantik dan seksi? Mengapa dia menolakku? Ini semakin menarik. Setelah Aiden Enzo berlari keluar dari suite, dia mengambil napas dalam-dalam, dia menghela napas lega, dan ketika dia hendak pergi, dia menoleh sedikit, dan melihat sosok Anggun berjalan keluar dari ruangan di sebelah kanannya. Mereka saling memandang sejenak. Wanita itu mengenakan jaket hitam kecil, kakinya yang lurus dan ramping dibalut dengan warna hitam tipis, bibir merah menyala, dan rambut bergelombang. Dia memandang Aiden Enzo, dan Aiden Enzo memandangnya. Kemudian, dia memakai kacamata hitamnya diam-diam, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, meninggalkan senyuman penuh arti. Aiden Enzo terkejut. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong. Adelina, teriaknya, mengejar wanita yang pergi. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.